Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 141. Pembelajaran 5. Di tempat wisata, anak-anak tidak hanya bisa rekreasi menikmati pemandangan. Anak-anak juga melakukan kegiatan belajar. Satu kegiatan yang diikuti adalah agrowisata. Apa itu agrowisata? Anak-anak tahu tidak apa itu agrowisata? Nah, supaya tahu, marilah kita baca teks di bawahnya. Agrowisata. Di tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Siswa diajari cara menanam tanaman. Sebelum ditanami, tanah digemburkan. Tanah yang telah gembur dibuat menjadi gundukan-gundukan memanjang. Gundukan yang disebut guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya, agrowisata itu kegiatan wisata sambil berkebun. Nah, contohnya di dalam gambar ini. Anak-anak menanam tanaman pada tanah yang sudah digemburkan dan dibentuk gundukan-gundukan memanjang seperti ini. Ini namanya guludan. Oke, kita lanjutkan. Siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini, air dapat dialirkan. Hal ini memudahkan akar tanaman untuk menyerap air. Jadi di antara guludan-guludan ini ada saluran air untuk gunanya mengairi tanaman yang tertanam pada guludan. Oke, kita lanjutkan halaman 142. Kita akan menjawab pertanyaan ini. Anak-anak silahkan nanti menulis jawabannya ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan siswa di tempat wisata? Yang dilakukan siswa adalah ini ya, kegiatan agrowisata. Silahkan ditulis kegiatan agrowisata. Nomor 2. Di manakah siswa menanam tanaman? Ini ya jawabannya anak-anak. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Jawabannya di lahan kosong. Silakan ditulis di lahan kosong. Nomor 3.
Bagaimana cara mengolah tanah sebelum ditanami? Nah, sebelum ditanami tadi tanahnya diapakan dulu? Ini ya, sebelum ditanami tanah digemburkan. Silakan ditulis tanah digemburkan. Nomor 4. Jelaskan cara metode irigasi sederhana yang dipelajari siswa. Jawabannya ada di sini ya anak-anak. Ini siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini air dapat dialirkan. Silakan anak-anak menulis yang ini. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini air dapat dialirkan. Tulis ya 3 baris ini. Kalian mencontoh 3 baris ini. Silakan ditulis. Ini ya 1, terus ini 2, terus ini 3. Anak-anak bisa menghentikan video Buranum kalau misalnya anak-anak tertinggal dalam menulis ya. Buranum tetap melanjutkan karena kalau tidak harus menunggu terlalu lama nanti videonya juga terlalu panjang. Anak-anak bisa menghentikan, stop dulu, baru kemudian menulis. Setelah selesai menulisnya baru videonya dilanjutkan lagi. Oke anak-anak ya, Buranum melanjutkan. Ayo lakukan. Temukan kata-kata pada daftar huruf acak berikut. Gunakan petunjuk di bawah ini. Kita akan mencari kata-kata di sini yang artinya sudah dituliskan di sini. Misalnya, A. Cara untuk mengerjakan sesuatu. Ini adalah metode. Jadi kita lingkari atau juga boleh nanti kalian menggaris saja, boleh. Ini contohnya, ini sudah ada ya, metode. Oke, sekarang kita akan mencari untuk yang kedua. Yang B. Tanah untuk ditanami. Nah, tanah untuk ditanami adalah pengertian dari lahan. Kita cari ya, kata lahan. Ini di baris kedua tidak ada. Baris ketiga coba. Nah, ini ya, lahan. Silahkan kalian garis atau kalian lingkari seperti metode tadi. Lahan. Ya. Nah, ini. C. Gundukan tanah memanjang untuk tempat menanam tanaman. Tadi apa ya? Gundukan tanah yang memanjang. Namanya kita cari di baris keempat ada tidak? Tidak ada. Baris kelima. Ini ada kata guludan. Nah, ini jawabannya guludan. Silahkan digaris. D. Kegiatan wisata sambil berkebun. Ini pengertian dari apa tadi? Agrowisata. Kita cari. Di sini tidak ada. Bawahnya lagi tidak ada. Nah, ini ya, agrowisata.
Kemudian yang E, sistem atau cara pengairan. Ini adalah pengertian dari irigasi. Maaf ya, beranum agak bersin. Irigasi. Ini ya anak-anak ya, irigasi. Maaf, beranum bersin-bersin. Oke, sudah ya anak-anak ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi halaman selanjutnya 144. Tempat wisata yang nyaman, sejuk oleh pepohonan. Agrowisata mengajarkan anak-anak untuk cinta menanam di lingkungan sekitar. Banyak manfaat pepohonan. Selain membuat udara sejuk, kayunya juga dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup. Namun, ada manusia yang serakah. Mereka menebangi pohon di hutan secara liar. Kegiatan ini membuat hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyebabkan banjir dan kekeringan. Hutan gundul di pegunungan menjadi penyebab tanah longsor. Kini saatnya kita selamatkan hutan. Reboisasi atau penghijauan hutan harus dilakukan bersama. Nah, anak-anak lihat di sini ada gambar orang menebang pohon secara liar di hutan. Nah, orang yang melakukan pembalakan liar. Pembalakan ini menebang pohon secara liar. Kita boleh menebang pohon di hutan, tapi ada aturannya. Harus memilih pohon-pohon yang sudah tua. Ya, kalau pohonnya masih muda atau masih kecil, jangan ditebang dulu. Dan tidak boleh semua pohon kita habiskan, kita tebangi semua, tidak boleh. Ya, harus kita sisakan supaya tetap ada pohon yang tumbuh di hutan. Nah, sekarang ini banyak hutan yang sudah gundul. Pohonnya sudah banyak ditebangi oleh manusia secara liar. Oleh karena itu kita perlu melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Ini ya, penghijauan hutan kembali. Kita tanami kembali hutan supaya hutannya menjadi rindang kembali. Bisa banyak tanaman yang tumbuh di hutan kembali. Oke, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya ya. Nomor 1, manfaat titik-titik membuat udara sejuk. Manfaat apa? Ya, jawabannya ini ya. Pepohonan. Silakan ditulis pepohonan. Nomor 2, kegiatan menebang hutan secara liar. Membuat titik-titik. Membuat apa tadi? Ya, hutan gundul. Tulis di sini. Hutan gundul. Nomor 3, hutan gundul penyebab titik-titik. Hutan gundul menyebabkan apa ini tadi? Banjir dan kekeringan. Nah, anak-anak, di sini tidak ada pilihan yang pas ya. Berarti kalian tulis sendiri jawabannya seperti ini ya. Banjir dan kekeringan. Tulis sendiri di sini banjir dan kekeringan. Nomor 4,
Reboisasi berarti titik-titik kembali hutan. Reboisasi berarti ini ya, penghijauan hutan. Jawabannya adalah penghijauan. Tulis di sini, penghijauan. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan halaman 145. Usaha reboisasi harus dilakukan pada hutan gundul. Usaha ini harus dilakukan bersama-sama. Semua harus bersatu untuk menciptakan kembali hutan yang hijau. Jadi reboisasi seharusnya dilakukan bersama-sama oleh semua orang. Tidak cuma oleh satu orang atau beberapa orang saja ya. Supaya lebih mudah dan lebih cepat selesai, maka reboisasi dilakukan oleh semua orang atau oleh banyak orang secara bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sajakah usaha untuk menjaga hutan tetap hijau yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan? Nah, silakan anak-anak menulis ini. 1. Bersama-sama menanam pohon di hutan. Ya, reboisasinya dilakukan bersama-sama. 2. Gotong royong membersihkan hutan. Bersama-sama dengan banyak orang membersihkan hutan dari sampah, dari kotoran. Itu ya, sudah. Kemudian bawahnya beri tanda centang untuk sikap mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Nomor 1, tidak mau membantu orang lain yang kesusahan. Benar tidak? Tidak ya, kita biarkan. Nomor 2, mengutamakan kepentingan bersama. Benar tidak? Ya, ini benar. Nomor 2 berarti kita centang. 3, memilih untuk bertamasya daripada ikut membersihkan lingkungan. Nah, misalnya di lingkungan sekitar rumahmu sedang ada kerja bakti. Kamu tidak ikut, malah memilih untuk bertamasya. Betul tidak? Tidak ya, harusnya kita ikut membersihkan lingkungan. Kita biarkan. Nomor 4, bersedia ikut bekerja bakti menanami hutan yang gundul. Ini sikap yang benar. Centang. Nomor 5, mau melaksanakan hasil keputusan bersama. Ini juga sikap yang benar. Centang. Selanjutnya halaman 146. Sampah dapat menyebabkan bencana bagi makhluk hidup. Lingkungan yang kotor oleh sampah menjadi sarang hewan penyebar penyakit. Saluran di lingkungan mampat oleh sampah bila hujan membuat banjir. Lingkungan kotor juga tidak indah dilihat, seperti pemandangan pantai berikut. Ada pantai bersih dan ada pantai kotor. Amatilah gambar berikut. Kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Anak-anak lihat ya gambar ini. Ini adalah gambar pemandangan pantai yang indah. Ya, pantainya bersih dan indah. Pertanyaannya, 1.
Apakah pantai pada gambar terlihat indah? Jelaskan. Jawabannya ini silakan ditulis. Ya, pantai terlihat indah dan bersih. Tidak ada sampah yang berserakan di sini ya. Jadi ini indah dan bersih. Nomor 2, jika kamu melihat sampah di pantai, adakah keinginanmu membuang sampah pada tempatnya? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau kita lihat ada sampah berserakan di pantai, maka seharusnya kita mengambil sampah tersebut dan membuang ke tempat sampah. Kita jawab ya. Sampah yang berserakan akan membuat pantai menjadi kotor dan tidak indah. Jadi sampah yang berserakan itu kita ambil dan kita buang ke tempat sampah supaya pantainya tetap bersih dan indah. Selanjutnya halaman 147. Kita baca cerita ini. Akibat sampah di tepi pantai. Di tepi pantai banyak